nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amnikahu sunnati wa man raghiba sunnati falaysa minni. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Penghulu, Bapak Faidul Alam, Bapak Ibu Hasan Sadali, Bapak DKM Masjid dan pengurus, serta para tokoh agama juga yang kami muliakan, kedua orang tua mempelai laki dan perempuan, dan terutama yang kami banggakan Mas Ahmad Yaskur sama Mbak Lilis atau Ispur Namasari. Saya dulu pernah nikah seperti ini juga, dikasih nasihat, pernah nikah saya dikasih nasihat. Kalau khutbah nikah itu karena bahasa Arab, jadi kita nggak ngerti juga. Tapi kalau dinasihati, mudah-mudahan paham. Ya. Jadi Mas Ahmad fokus ya, Mas Ahmad fokus. Saya minta supaya jujur, jangan sampai tidak jujur. Mas Yaskur sudah pernah nikah? Oh sudah. Tadi belum, sekarang sudah. Ya kan? Jadi ini saya juga ditembak begitu dulu. Jadi sudah pernah nikah? Belum, lah tadi mimpi. Jadi sudah Mbak Is. Terus kemudian yang perlu pertama kali suami kepada istri tadi sudah dicium jidatnya belum? Apa namanya? Bulu-bulu belum. Ada Pak Ustadz ini kan di kawal ke sana. Saya pikir udah belum. Sudah keras, jangan takut, udah sah. Ya. Kemudian dicium pipinya belum? Kira-kira dicium nggak? Harus dicium, ya, pipinya dicium, kiri kanan. Kemudian tangannya, ya, tangan laki dan perempuan. Biasanya bapak-bapak dicium sama ibu itu hanya tangan bapaknya. Pernah bapaknya nyium tangannya istri? Saya yakin enggak. Saya setelah sakit. Ternyata istri itu kalau dicium tangannya lebih senang, Pak. Ya kan? Apalagi kepelin. Ya kan? Jadi dicium tangannya di Mas Yaskur, praktekin dulu lah. Biar tahu yang lainnya belum, ternyata bapak belum. Yang sudah Mas Yaskur. Ayo balik. Sekarang cium tangannya Mas Yaskur dulu, cium. Cium tangannya si suaminya. Nah, suaminya cium tangannya istri gantian. Suaminya. Nah, telapak yang dalam. Ya. Nah, baru kali ini kan sama bapak-bapak belum malahan. Tanya, betul Pak? Saya yakin belum sih. Ya. Karena apa? Karena kita kadang-kadang memikirkan ibu terus, tapi suami tidak pernah, ya kan? Jadi begitu saya sakit itu, ya Allah, ternyata memang kita harus begitu, Pak, ya kan? Setiap habis sholat pulang dari masjid, itu saling sama istrinya, saling kalau perlu dipeluk, ya kan? Jadi ada satu penelitian yang namanya istri kalau dipeluk itu semakin umurnya panjang.
Ya, semakin umur panjang, bapak-bapak yang bisa berdiri bisa meluk, saya nggak bisa. Berdiri aja nggak bisa. Ya, ya. Jadi bapak ibu sekalian, Mas Yastur dan Mbak Is, di dalam surat Ar-Rum ayat 21 biasa disampaikan, ya kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Jadi Allah, tanda-tanda kebesaran Allah apa? Diberikan suami itu istri-istri dari jenis kamu. Wah, Masya Allah. Jadi suami itu dikasih jenis istri dari jenisnya manusia, bukan jenis jin. Karena ada yang nikah dengan jin, ada. Ya. Nauzubillah, jangan sampai. Makanya ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah memberikan tanda kepada manusia, yaitu adalah istri dan suami. Nah sekarang Mas Yastur sama Mbak Anis sudah menjadi suami istri, maka hendaklah berdua belajar membaca kewajiban, hak dan kewajiban dipelajari. Ya. Mengapa 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan udah kakek-kakek cerai? Mengapa? Karena semakin orang nikah itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang Mas Yastur tadi masih duduk di sini, belum nikah kan? Itu udah mendekatkan diri kepada Allah. Saya belum tergoda dengan perempuan. Sekarang ada Mbak Inis. Nah itu udah godaan itu, ya. Oh bangun malam digoda, oh puasa digoda, kan begitu. Nah sekarang bagaimana meningkatnya iman itu manakala kita sudah menikah. Jadi kalau kita sudah menikah, itu iman itu semakin tinggi, semakin kuat. Jangan semakin pisah. Kalau semakin pisah itu berarti dalamnya agamanya itu. Oleh karena itu maka setiap hari kita belajar bagaimana kita dalam hidup berumah tangga. Sekarang Mas Yastur itu punya orang tua yang namanya Pak Utakin. Utakin itu Pak Mas Tur. Kemudian kalau dari IS itu Pak Jawani. Kalau semakin istri itu dekat dengan orang tuanya ketika sudah menikah, itu rumah tangga beres. Iman. Tapi kalau rumah tangga Mas Tur sudah zamannya di situ sudah lupa sama orang tuanya, itu bahaya. Jadi ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah. Silo bro, dari sini bro. Nah ini bagus. Allah ridho. Mantap. Oke ya. Jadi sebenarnya kehidupan ini ya ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Jadi Allah turunkan Quran itu sebenarnya untuk apa? Untuk kita tidak hidup susah. Nah nanti kita kalau lebih Mas Kastor bawa rilis udah dalam kehidupan ya apa adanya. Makanya ada mengatakan hidup diterima dalam kehidupan itu apa? Diterima. Berjuang berdua, ya. Berjuang berdua. Nah nanti kalau kita sudah menikah itu biasanya sudah ketahuan jelek-jelek masuk YouTube bro. Ya. YouTube. Baiknya kalau waktu mendekati itu baiknya saja, jeleknya nggak ketahuan. Tapi kalau sudah jeleknya ketahuan, ya jangan jeleknya di muka, ya. Maka Mas Yastur bekerjalah. Bahkan tadi saya mau berangkat, saya buka di YouTube ini orang tua nasihati anaknya. Saya pun kena dulu. Apa? Jangan kau masukkan dalam rumah itu uang yang haram. Jangan kau masukkan uang rumah istrimu atau rumahmu itu uang yang haram. Hati-hati. Ya. Kalau masuk itu uang yang haram, itu susah untuk ibadah. Okay. Kalau kita ibadah itu malas-malasan, bagaimana kalau kita hidup dalam ibadah malas-malasan? Berarti ada sesuatu. Kalau makan itu harus dibuang. Makanya sahabat
Rasulullah Abu Dujanah itu ketika sholat Rasul masih doa tinggal pergi pulang. Begitu sholat lagi tinggal pergi pulang lagi. Satu saat Rasulullah nepoi dicegat, jangan kamu pulang dulu, ada apa? Ya Rasulullah, kain saya itu untuk ibadah sama anaknya. Bukan itu saja ya Rasulullah, tapi anakku itu biasa mengambil kurma yang ada di jatuh di halaman saya. Oh begitu. Makanya minta supaya jangan makan seperti itu. Makanya ketika anaknya melihat, bapaknya melihat Abu Dujanah itu anaknya makan, maka disokok itu tenggorokannya supaya keluar. Yang haram itu keluar. Sampai seperti itu orang zaman dulu. Kalau sekarang udah sampai buang, ya sampai buang. Ya Allah. Makanya susah kalau ke masjid. Makanya hati-hati mengurus PNA DKM masjid. Ya, DKM masjid sudah bagus begini. Kita gerakkan remaja. Kalau nggak bisa remaja, anak-anaknya ada, anaknya yang kecil-kecil. Jamaah Allah.